Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agri Distriani dengan NPM 241000219. Dengan video ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu membaca dan juga memahami tentang muatan sila-sila dalam Pancasila serta memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain yang bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air raksa, dan lain sebagainya. Dapat saya artikan bahwa arti dari kata hakikat tersendiri itu yaitu suatu intisari, dasar, atau kenyataan yang bersifat sebenar-benarnya secara mendalam. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjukkan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an dalam sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sedangkan yang satu berupa per dan an dalam sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya. Jadi dapat diartikan Pancasila bersifat atau berhakikat abstrak itu dikarenakan Pancasila terdiri dari unsur-unsur yang di dalamnya itu secara bersamaan yang membuat Pancasila sendiri itu hadir. Lalu meskipun seperangkat sila-sila ini tidak dapat terlihat secara langsung, tapi dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Jadi hakikat pribadi Pancasila itu memiliki sifat yang khusus yang terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, serta adat istiadat maupun sifat dan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi dengan adanya keterkaitan ini, maka Indonesia itu memiliki sifat khusus gitu. Sifat khusus dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang belum tentu memiliki hal keterkaitan seperti ini. Nah, inilah karena hal inilah sebagai realisasi kepribadian Pancasila.
Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Jadi sudah jelas bahwa hakikat konkret Pancasila itu selalu kita laksanakan, setiap isi-isi Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab, diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan dijiwai sila ketiga, keempat, dan sila kelima. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan sila keempat. Untuk lebih menjelaskan tentang hal itu dapat diberikan contoh sebagai berikut. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Indonesia, paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam sila kedua itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ini yang dimaksud dengan sila kedua, diliputi dan dijiwai oleh sila pertama. Begitu pula hanya dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila pertama. Jadi sudah dapat dijelaskan bahwa antara sila pertama sampai sila kelima itu semuanya itu saling bersangkutan satu sama lain. Jadi mereka itu satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat bisa dipisahkan. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis. Artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Ditilik dari intinya, urutan-urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkatan dalam luas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengkhususan sila yang di mukanya. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain, dalam hal memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hubungan ini mengenai kesimpulan, uraian, atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasar pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari yang satu ke yang lainnya. Nah, ini juga merupakan suatu kesimpulan atau uraian singkat dari pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada isi, arti, materi, muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa artinya yang Maha Tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya.
Artinya, bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sempurna-sempurnanya. Bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamakan oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tiada ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa atau ateisme. Dan yang seharusnya ada ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, sudah dapat kita pahami bahwa di negara Indonesia itu setiap rakyatnya wajib memiliki agama dan tidak boleh tidak memiliki agama, karena Indonesia menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap para rakyatnya itu harus memeluk satu agama yang ia percayai. Nah, namun di balik itu juga kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita tersendiri, karena agama itu, rasa kepercayaan kepada Tuhan itu berada dalam hati nurani kita sendiri. Tapi alangkah baiknya kita sebagai manusia sesama harus saling mengingatkan atau bahkan menasehati dengan baik agar orang tersebut ada rasa keyakinan dalam hatinya untuk memiliki satu agama. Sila ini menekankan fundamen etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa, bukan saja dihadapkan sesamanya, melainkan juga dihadapkan sesuatu yang mengatasi semua Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini dapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja, karena kualitas kerja ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah material, maka hal ini memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkar kepentingan, interest kepada nilai value dalam politik. Di sini sudah jelas bahwa moral ketuhanan itu mempertemukan hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Indonesia itu yang berdaulatnya itu adalah rakyat. Namun kita sebagai rakyat juga harus tetap
meyakinkan diri percaya terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan yang selalu membimbing kehidupan kita meskipun kita sendiri itu mempunyai rasa kekuasaan di negara Indonesia, tapi kita juga sebagai rakyat harus kembali lagi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan yang meridhoi setiap hal-hal yang akan kita jalankan. Penguatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan, dan dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia, karena martabat dan kemanusiaannya atau human dignity. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki martabat yang paling tinggi. Jadi dengan akal dan pikiran kita, manusia itu harus memikirkan bagaimana perbuatan atau hal-hal yang akan kita lakukan apakah harus sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang ada atau malah kita menyelewengkannya. Jadi manusia sendirilah yang harus berpikir bagaimana kita menciptakan atau mengimplementasikan nilai Pancasila yang kedua. Di samping kemanusiaan adalah adil yang mengandung arti bahwa sesuatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas, khususnya dan kebudayaan umumnya. Nah, sudah dapat dipastikan ya, dijelaskan lagi bahwa di mana manusia itu yang mengambil keputusan harus diataskan berdasarkan norma-norma yang objektif dan tidak sewenang-wenangnya, sehingga adil itu akan tercipta. Lalu dengan adanya setiap hidup kita harus berdasarkan nilai-nilai budaya serta norma-norma yang ada di lingkungan sekitar, maka kita akan menciptakan adanya adab itu tersebut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa manusia itu adil dan beradabnya itu atas kesadaran diri sendiri. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia maupun dengan alam dan juga hewan di sekitarnya. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan budaya. Dijelaskan lagi nih bahwa manusia itu setiap perbuatannya itu harus atas dasar berbudi. Kita ada rasa kepedulian dan juga sadar nilai terhadap budaya-budaya sekitar. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal. Sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrah sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia.
Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara maupun dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Perlu digarisbawahi bahwa setiap manusia itu tidak boleh saling menjudge antara ras dan warna kulitnya, karena manusia itu bersifat universal. Jadi setiap manusia pasti mempunyai perbedaan. Namun bagaimana cara kita menyikapinya itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa setiap warga negara yang berbeda budaya, suku, agama, dan yang lain-lainnya itu mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada perbedaan di antaranya, baik kebebasan tentang menyatakan pendapatnya, bagaimana cara ia mencapai kehidupannya, itu semua sudah diatur dalam hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu bebas memilih jalannya masing-masing. Kita harus adil terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Biarkan mereka hidup dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Makna bangsa dalam arti politis yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah itu. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia itu membentang dari wilayah barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, dan juga dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, di mana banyak sekali corak-corak kehidupan yang beraneka ragam. Terdapat berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama juga. Nah, dapat kita artikan bahwa Indonesia itu banyak sekali keberagaman, namun kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bulat, dengan memaknai persatuan Indonesia. Ini menjadi patokan bahwa kita harus saling merangkul satu sama lain untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa. Dari persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah-wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia itu bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan menunjukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa bangsa yang mendiami wilayah Indonesia itu harus bersatu untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang bebas gitu, yang berdaulat, yang merdeka tanpa adanya jajahan. Maka diperkuat dengan adanya persatuan Indonesia ini bisa menciptakan atau memajukan kesejahteraan untuk rakyatnya maupun negara Indonesia itu sendiri, serta mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sebelum kita melakukan perdamaian dunia, maka kita harus
bersatu terlebih dahulu dalam lingkup yang kecil, yaitu dengan negara kita sendiri. Kita harus bersatu demi adanya perdamaian dunia. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencangkup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia, bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini sudah jelas bahwa Indonesia itu banyak sekali beragam ideologisnya, sosial budayanya, lalu agamanya, sukunya, bangsanya. Ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana cara kita untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut demi kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia ini yang merdeka serta berdaulat. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat atau berkuasa, atau juga disebut sebagai demokrasi, yaitu rakyat yang memerintah. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh iktikat baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapainya keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukannya dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat yang menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyat yang diwakilinya. Di sini sudah dijabarkan arti dalam tiap kata pada sila keempat, yaitu kerakyatan, lalu juga dipimpin secara hikmat berdasarkan kebijaksanaannya, serta dengan cara musyawarah ataupun perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Jadi bagaimana negara itu berdaulat itu didasarkan pada rakyat dan juga musyawarahnya. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan dan permusyawaratan. Permusyawaratan dalam arti ini secara kekeluargaan dan juga mengumpulkan berbagai pendapat dan dirundingkan secara bersama sesuai dengan pikiran yang bijaksana. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat
dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita rakyat hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia mengandung kedaulatan berada di tangan rakyat ini karena telah mengalami penjajahan yang sangat buruk yang dilakukan oleh kolonialisme dan feodalisme, di mana warga pribumi menjadi budak yang dipekerjakan semena-menanya, sehingga ini menciptakan rasa kasih sayang, rasa ingin membentuk negara yang dipikirkan dasarnya atas kehendak rakyat, namun diwakilkan oleh perwakilannya. Ciri permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan persamaan dalam perbedaan. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan juga perwakilan. Karena itu, dengan asas kekeluargaan itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum maupun pemerintahan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau juga memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri hikmat kebijaksanaan. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksi orientasi etis sebagaimana dikehendakinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya juga dikatakan, karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis hikmat kebijaksanaan ini berkomitmen keadilan yang ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha minokrasi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, kerakyatan ini atau cara permusyawaratan ini itu bukan hanya untuk mencari suara terbanyak saja dalam setiap keputusan, namun juga dilakukan untuk mewujudkan sila-sila Pancasila yang lainnya berdasarkan rasionalitas dan juga kearifannya. Nah, ini juga agar mencegah kekuasaan yang dikendalikan oleh golongan mayoritas. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat, yaitu harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.
didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit, penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Dengan mengambil suatu keputusan politik secara demokrasi permusyawaratan itu harus didasarkan pada rasionalisme serta keadilan, bukan hanya kita melihat siapa orang yang berpendapat tersebut. Lalu ini juga didedikasikan untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan perseorang. Bagaimana keputusan tersebut, apakah bermanfaat untuk semua orang atau malah merugikan semua orang dan hanya menguntungkan diri atau etis yang berkuasa tersebut. Lalu juga ini berorientasi jauh ke depan, tidak hanya jangka pendek, serta bersifat imparsial. Jadi melibatkan semua pendapat semua pihak, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga tidak ada kesenjangan lainnya, sehingga mayoritas tidak bisa mengklaim-klaim sewenang-wenangnya. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencangkup pula pengertian adil dan makmur. Jadi setiap masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia itu hidupnya sudah terjamin oleh pemerintah, di mana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adil dan makmur, baik dalam bidang hukum, politiknya, ekonominya, serta kebudayaannya juga. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ditegaskan bahwa tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia. Namun banyak sekali kita lihat bahwa masih banyak sekali warga yang kurang mampu, sehingga ini menjadi PR kita, bagaimana caranya kita juga sebagai sesama untuk mewujudkan nilai sila kelima ini. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang oleh Soekarno sebut dengan prinsip social Rechtsstaatlichkeit, yakni persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik melainkan juga di bidang perekonomian. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa keadilan ini bukan hanya dalam bidang politik, hukum dan sebagainya, namun juga dalam perekonomian Indonesia. Ini yang menjadi poin utama bagaimana keadilan itu dapat berjalan dengan sesuai nilainya. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme
yang menekankan kolektivitas dan liberalisme yang menekankan individualisme. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Nah, ini sudah jelas bahwa bagaimana cara kita menyikapi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jelas bahwa ini tidak hanya masyarakat yang berperan, namun kita juga sebagai rakyat harus menyadari dan berpikir bagaimana cara kita untuk membuat semua keadilan ini terlaksana di negara Indonesia. Selanjutnya bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Jadi sudah jelas bahwa ideologi itu adalah suatu pandangan atau ilmu-ilmu yang bergagasan tentang pengertian-pengertian dasar dari setiap hal yang dibahasnya. Lalu ada juga apabila menelusuri secara historis, istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Descartes de Trichy berasal dari kebangsaan Prancis pada tahun 1796. Kemudian perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi di antara lain karena pengaruh Karl Marx yang menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi. Karl Marx yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Überbau atau suprastruktur yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya. Dan karena itu kebenarannya relatif dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Selanjutnya, secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta keagamaan. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Jadi ideologi dalam hal merupakan suatu cita-cita dari sebuah negara itu ia memiliki derajat yang tertinggi di mana nilai hidup kebangsaan dan kenegaraannya itu menjadi suatu pandangan hidup bagi negara tersebut yang dimana hal itu dipelihara serta dikembangkan dan juga diamalkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan negara tersebut, dan juga akan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, yang mana ideologi ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Selanjutnya ada makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara.
Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan-harapan, serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Namun di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati untuk bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Nah, jadi ideologi ini menjadi suatu dorongan agar negara Indonesia ini mewujudkan cita-citanya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ideologi dapat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral, bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipasif, yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal ini yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakan oleh A.M.W. Pranarka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa, pada hakikatnya juga sebuah pedoman perjuangan. Karena itu ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system, karenanya pula di dalamnya terkandung elemen kognitif intelektual, yaitu cita-cita, maupun elemen psikologis, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat psikologis. Pada prinsipnya terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasikan pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial dan atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan oleh negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya
tergantung kepada isi ideologi tersebut. Yang ketiga, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya dipergunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, sistematis, atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. Berdasarkan 3 arti kata ideologi tersebut, yang dimasukkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dalam suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di sini sudah jelas ya bahwa ideologi itu sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai. Seperti halnya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini sebagai arah kemana kita akan melangkah, dan juga sebagai dasar pemahaman dalam kehidupan sehari-hari untuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun, dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila sejak awal pembahasannya itu dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945 memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas ya bahwa memang sekarang selain sebagai ideologi juga Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai pengarah, artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkan pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu memang benar. Jadi di Indonesia itu kan ada sistem hierarki, hukum hierarki yang dimana runtutannya itu seperti piramid. Namun di balik semua itu kita tetap berporos kepada sumber hukum yang paling utama dan tidak akan terganti, yaitu Pancasila, dimana hukumnya itu harus berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Lalu yang ketiga itu sebagai tujuan, artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang setiap tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam Pancasila, di mana Indonesia dalam Pancasila tersebut berarti tujuan Indonesia itu yaitu ketuhanan yang menciptakan para masyarakatnya, para rakyatnya memiliki rasa kepercayaan terhadap Tuhan. Lalu yang kedua itu kemanusiaan, di mana rakyatnya saling membantu bersama secara adil dan juga memiliki adab setiap rakyatnya. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, di mana
Rakyat-rakyatnya harus saling menyatu dari Sabang sampai Merauke meskipun berbeda-beda suku, budaya, bahasa, dan agama lainnya. Lalu dengan kerakyatan ini diharapkan masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Lalu yang terakhir, keadilan sosial itu dimana kita sebagai rakyat harus saling membantu untuk mencapai keadilan ini. Jadi tidak hanya diserahkan kepada pemerintah saja, tapi kita juga sebagai rakyat harus saling peduli terhadap sesama. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh hukum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri. Bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan gereja dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebenar-benarnya. Masyarakat terbaik, yaitu rejim terbaik, menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukannya. Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua itu anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, serta kebebasan pers. Yang ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Yang keempat, keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan sendiri untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, kekuasaan dari seorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Jadi ideologi liberalisme ini dimana ia mengutamakan adanya demokrasi di pemerintahan sehingga para masyarakat memiliki kebebasan untuk berbicara, beragama, serta kebebasan persnya. Lalu jadi di ideologi liberalisme ini juga pemerintah itu tidak sepenuhnya mengatur tentang negara ini, namun pengaturan pengaturan negara ini juga dilibatkan rakyat dalam membuat keputusan supaya karena dapat dikatakan bahwa jika individu negara ini berbahagia, maka setiap individu negara ini berbahagia, maka masyarakat di negara tersebut juga pasti berbahagia. Lalu yang ketiga itu ada ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal. Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualistis. Sebaliknya, menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan.
Paham konservatif cenderung ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Jadi berbeda dengan liberalisme di mana ia mengutamakan setiap individu, namun pada ideologi konservatif ini dipentingkannya atau diutamakannya kebahagiaan masyarakat dibanding individu. Ini juga dalam ideologi ini menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan, tapi pemerintah juga yang bertanggung jawab untuk membantu pihak yang lemah. Lalu yang keempat ada ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam hal kesedihan peran serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Jadi pada ideologi sosialisme ini memiliki tujuan utamanya itu dalam hal perjuangan, di mana untuk memperbaiki nasib-nasib setiap buruh yang ada di negara sosialisme ini. Sedangkan dalam komunisme ini lebih mementingkan perintah dari pemerintah atau diktator dalam mencapai tujuannya. Lalu ada juga ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seseorang pemimpin karismatik dan dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh masa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman, Jepang, Italia, dan Spanyol. Dewasa ini fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner atau right-wing di negara-negara maju seperti skinhead dan Ku Klux Klan di Amerika yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih. Ideologi fasisme ini berarti lebih mengarah kepada masa kepemimpinan di mana pemimpin itu yang mempunyai kulit putih serta mempunyai karismatik sehingga banyak sekali didukung oleh rakyat. Selanjutnya pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan demikian
jiwa keagamaannya itu sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Jiwa yang berperi kemanusiaan sebagai manifestasi atau perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila persatuan Indonesia. Jiwa kerakyatan sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu terpancar dalam tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Di sini juga sudah jelas bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena sudah dijelaskan di bab 5 bahwa sila pertama itu menjiwai sila-sila selanjutnya, sila kedua menjiwai sila-sila selanjutnya, dan seterusnya. Jadi mereka ini saling bergantungan seperti sistem hierarki yang dimana setiap sila-sila mempunyai konsentrasi dalam hal kejiwaannya, seperti sila pertama yaitu keagamaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima itu keadilan sosial. Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi. Bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Akhirnya perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itu yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, seperti yang telah ditunjukkan oleh ketetapan MPR nomor 11/MPR/1978. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dan sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian dan keliru tentang Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life
mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Jelas bahwa Pancasila ini mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia itu tercantum dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Dalam menghadapi segala macam masalah, manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis, sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup, yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila merupakan petunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, apa yang terkandung dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila harus terpancar dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai norma, ia berfungsi sebagai cita-cita moral atau ide yang harus diwujud nyatakan. Adapun wujud nyata Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa, memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai baginya. Adat atau cara hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang kelima sila dalam Pancasila merupakan intisari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga sebagai way of life, Weltanschauung, Weltanschauung, Welt and Lebensbeschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang tinggi. Karenanya selalu dihormati dan dijunjung tinggi. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, makna Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok yang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis atau asal bahan Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukannya juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah suatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat dipertahankan atau dipudarkan dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sebagai berikut. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan, persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar atau asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dalam hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, antara lain melalui dunia pendidikan, lebih memasyarakatkan Pancasila, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini jelas sekali ya bahwa agar Pancasila terus-menerus ke generasi selanjutnya, bertahan ke generasi selanjutnya, maka kita perlu mendidik, perlu mendidik dan memberitahukan tentang Pancasila kepada generasi selanjutnya, serta memasyarakatkan juga Pancasila, juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai itu tidak hilang dengan alirnya zaman. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran Pancasila, sanksinya itu baik berupa fisik maupun non fisik. Jadi balik lagi kepada pelanggaran yang dilakukan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan Pancasila bersifat subjektif ini, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri, karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi sudah jelas bahwa Pancasila itu sudah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Norma hukum pokok dan disebut
Pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum yang tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena Undang-Undang Dasar harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam-macam, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan orang ahli sejarah. Begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut. Sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum, public opinion, yang menentukan isi materi dari hukum. Dengan kata lain, perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum. Sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan, karena terbentuknya itu ke dalam hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang. Ia merupakan petunjuk yang harus diberi perlindungan. Jadi dalam arti material ini sumber hukum itu adalah suatu keyakinan setiap masyarakat, suatu keyakinan masyarakat yang harus ditaati, yang menjadikannya sebagai acuan. Lalu sumber hukum dalam arti formal ini yaitu suatu perumusan atau sebagai petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Sedangkan sumber hukum formal dan hukum tata negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis saja. Jadi segala hukum peraturan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, baik hukum formal maupun hukum tata negara. Selanjutnya, sumber hukum formal tata negara Indonesia dapat dilihat dalam sejarahnya. Pertama kali diatur melalui ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS /1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, serta yang keempat itu peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan yang lain-lainnya.
Contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain Pidato Kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang telah resmi diterima oleh bangsa, maka secara operasional melakukan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Secara lengkap, sistem hukum Indonesia kalau disusun secara hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai res idea atau cita-cita hukum, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Ketetapan MPR, yang keempat Undang-Undang atau Perpu, yang kelima yaitu peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden, yang ketujuh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi, dan lain-lainnya. Jadi di ini digambarkan sebagai piramida yang bersifat hierarki. Dalam hierarki terbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cita-cita hukum berada di puncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan harus bersumber pada Pancasila. Karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat, yaitu Pancasila. Selanjutnya yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai philosophical way of thinking dapat dianalisis dan dibicarakan secara mendalam, karena orang berpikir secara filosofis tidak akan ada hentinya. Namun demikian, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara tidak perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan, apalagi perpecahan. Dasar pokok dari segala sumber bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara atas dasar rakyat Indonesia beragama. Bangsa Indonesia ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, serta rakyat Indonesia yang telah dijajah. Lalu rakyat Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur atau mulia, cita-cita yang luhur dan mulia. Yang keempat itu karena rakyat Indonesia telah berusaha untuk mencapai kemerdekaannya dengan cara berjuang. Lalu ada dua periode perjuangannya, itu periode perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari pemberontakan oleh Pati Unus, Fatahillah, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Iskandar Muda, Hasanuddin, Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Antowirya, Sisinga Maharaja, Untung Suropati, Bajarudin, Syekh Yusuf dan Syekh Abdul Muti, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Pangeran Jelentik Patibora. Periode ini pula yang melahirkan pahlawan perjuangan kemerdekaan. Pada masa periode kedua yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, itu pergerakan di bidang agama seperti adanya NU, Muhammadiyah, dan Masyumi, serta pergerakan di bidang sosial ekonomi dengan adanya Serikat Indonesia, pergerakan sosial politik, pergerakan pendidikan dengan adanya taman siswa, serta pergerakan budaya dalam bahasa persatuan.
Periode ini melahirkan pahlawan pergerakan kemerdekaan. Semua itu diringkas dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Yang kelima itu karena rakyat Indonesia mendapat karunia berdasarkan Undang-Undang 1945 alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lalu yang keenam itu dengan rakyat Indonesia mendirikan negara. Karena rakyat Indonesia ingin mendirikan negara sendiri, sehingga di dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamirkan dua pernyataan, yaitu yang pertama memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta yang kedua memproklamirkan akan mendirikan negara Indonesia dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Ini dibacakan oleh Bapak Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pernyataan ini, bangsa Indonesia mendirikan negara dengan melakukan perpindahan kekuasaan pemerintahan penjajah kepada bangsa Indonesia atau pemerintahan Indonesia secara langsung. Nah, 5 dasar tujuan untuk rakyat Indonesia mendirikan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua melindungi segenap bangsa, yang ketiga melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang keempat memajukan kesejahteraan umum, yang kelima ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi Indonesia mendirikan negaranya ini dengan berlandaskan tujuan ada 5 yang tadi disebutkan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan membuat bahwa rakyat bangsa Indonesia itu menjadi lebih cemerlang, serta melindungi para rakyatnya, juga melindungi tanah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, dan juga melaksanakan ketertiban dunia itu seperti melakukan perdamaian dengan dengan bangsa-bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proses pengesahan Pancasila dan Dasar Negara tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh setelah diadakannya perubahan-perubahan dari Piagam Jakarta. Yang pertama itu mukadimah diganti menjadi pembukaan. Yang kedua, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya atau sila pertama Pancasila sebelum Piagam Jakarta, yaitu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama. Yang ketiga, perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pasal 219 ayat 1 berubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dengan rumusannya tercantum dalam 2 konstitusi lainnya yang pernah berlaku, yakni Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 17 Desember 1945 dan Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara 17 Agustus 1950, lalu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan menjadikan negara Republik kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung sampai sekarang. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia, melainkan berarti melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur itu, dan dengan demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia. Atas dasar inilah perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Oke.
Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini, hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat dalam suasana perlindungan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan bersatu, yang kemudian dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila ini disebutkan atau diartikan ke dalam tujuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini melindungi seluruh yang ada pada bangsa Indonesia, juga melindungi setiap tumpah darah atau tanah air Indonesianya itu. Demikianlah sebagian kalimat dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang konon katanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi Republik Indonesia menjadi tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, tujuan ini untuk membentuk pemerintahan yang selalu melindungi setiap rakyatnya dan seluruh bangsanya. Yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum, di mana negara Indonesia itu mengharapkan seluruh rakyatnya itu bahagia, makmur, dan adil dan sentosa, sehingga ini menjadi suatu tujuan Indonesia, bagaimana cara agar seluruh masyarakat baik di pedalaman maupun di kota-kota itu merasakan bahagia, makmur, adil, dan sentosa. Nah, contohnya itu pemerintahan kan membuat kebijakan bantuan operasional ke setiap sekolah. Jadi sekarang setiap sekolah di pedalaman juga itu sudah bagus gitu infrastrukturnya, karena sudah mendapatkan dana alokasi dari pemerintah, dan juga subsidi-subsidi seperti beras miskin, dan juga bantuan langsung kepada tiap rakyat yang membutuhkan. Yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di mana sebuah bangsa itu dapat dikatakan maju apabila seluruh masyarakatnya atau seluruh sumber daya manusianya itu memiliki pengetahuan yang luas, pintar, dan intelektual. Nah, ini jadi bisa memajukan bangsa Indonesia. Yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam maksud ini dengan adanya ketertiban dunia, maka Indonesia masuk ke dalam organisasi PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup atau falsafat hidup. Nah, jadi Pancasila sebagai falsafah hidup ini dijadikan sebagai acuan kemana bangsa tersebut akan mengarah untuk mencapai tujuannya. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Jelas ya bahwa pandangan hidup setiap negara itu pasti dibutuhkan untuk mengatur jalannya bangsa tersebut. Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.
Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri republik ini, dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian dinamakan Pancasila. Seperti yang ditunjukkan dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat atau berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dan dengan alam dalam kehidupan manusia dengan Tuhannya. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang. Dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan, bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita. Jadi Pancasila itu bukan tiba-tiba datang, tapi Pancasila itu dirumuskan karena sesuai dengan kenyataannya setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya itu mencerminkan Pancasila, sehingga dibentuklah Pancasila itu sendiri yang diperkenalkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya ada memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 11 2013. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan nomor 100 PUU strip 11 2013 telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para pemohon yang menguji pasal 34 yang rumusannya sebagai berikut. 3A. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Jadi pasal ini itu menjelaskan bahwa setiap anggota partai politik harus melaksanakan pendidikan politik terlebih dahulu agar saat bertugas atau menjabat itu tidak disalahgunakan. Lalu 3B-nya itu pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3A berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan membangun etika dan budaya politik. Pengadaran anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dari rumusan tersebut, pasal 34 ayat 3B
Huruf A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon karena bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah menempatkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 34 ayat 3B huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara yang disejajarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah melogikan konstitusional pemohon, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi konsensus filosofis dan konsensus politik yang telah disepakati oleh para pendiri NKRI. Pemohon menilai bahwa pasal 34 ayat 3B huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang telah menempatkan Pancasila sebagai 4 pilar berbangsa dan bernegara yang disejarkan itu adalah satu kekeliruan yang fundamental dan fatal, sebab Pancasila merupakan rujukan utama dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta sumber dari segala sumber hukum. Jelas bahwa ketika Pancasila disejarkan dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara ini tentu merasa tidak cocok gitu, karena kan Pancasila itu sebagai perihal utama yang berarti sumber dari segala sumber, dan dia itu berdiri dengan sendirinya berdasarkan sila-sila, berdasarkan isi dari sila-silanya. Jadi Pancasila tidak akan pernah bisa disejajarkan dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Baik, segitu saja penyampaian dan pemahaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.